Direkod Bu Sustri. Oke, izin saya pamit dulu sementara. Ya, ya Pak. Makasih Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum Ibu Sustri. Waalaikumsalam Bu Sae. Alhamdulillah ketemu lagi. Oke ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Sustri dan alhamdulillah Bu Sustri sudah sampai di tahap ini ujian komprehensif. Iya. Saya perkenalkan untuk partner saya di dalam ujian ini Pak Faisal. Assalamualaikum Ya. Pak Ya, Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Sustri. Iya Pak Faisal. Beliau dari Prodi Pendidikan Biologi Bu Sustriyama. Ya. Untuk kontennya hari ini fisika ya Bu Sustriyama, pesawat sederhana. Iya Bu. Semoga kami bisa menggali ya Bu Sustriyama. Iya. Oke. Bu Sustriyama, sebelum kita memulai aktivitas kita ini, dipersilakan dulu untuk berdoa Ibu Sustriyama. Semoga aktivitas kita selama UKOM ini lancar-lancar saja. Iya. Bismillah. Ya. Bismillah. Baik, Ya. ya. Oke, siap Bu Sustri ya. Insya Allah siap. Ya, Bu Sustri sudah berapa tahun ngajar Bu? Pengalaman mengajarnya? Baru 15 tahun Bu. Oh, Baru baru. baru 15 tahun. Iya. Iya. Berarti sejak 2007 Bu ya? Alhamdulillah 2007 saya lulus dari FMIPA Fisika Universitas Negeri Jember. Jadi memang basicnya saya itu bukan pendidikan, sains, tapi takdir berkata lain karena birrul walidain Pak ya, suruh kembali ke rumah. Akhirnya oke lah saya mengajar di dekat rumah sini aja Pak. Saya kira untuk 15 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sebenarnya dalam waktu 15 tahun, Bu Sustri sudah banyak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas Bu Sustri. Bu Sustri bisa menceritakan pengalaman Bu Sustri di sini atau masalah-masalah yang Bu Sustri selama ini temui di kelas? Di sekolah yang lama atau yang sekolah yang sekarang Ibu? Yang sekarang. Baik yang lama yang sekarang juga boleh Bu Sustri. Kalau dulu setelah saya kuliah itu saya berkesempatan untuk mengajar di SMP swasta. Di situ memang mungkin auranya ya karena swasta tapi cukup besar di daerah Kediri Bu. Saya di kota Kediri. Dalam satu kelas dulunya itu ada 40 anak. Karena sekolah swasta di pusat kota, jadi beragam karakter anak itu tercenderung ekspresif gitu, Bu. Jadi dari berbagai latar belakang, kemudian anak-anaknya itu cukup aktif. Kemudian setelah 1 tahun, saya berkesempatan sampai sekarang 14 tahun di MTSN 1 Kota Kediri yang basicnya madrasah. Karakter siswanya itu terbalik dari SMP yang swasta sebelumnya, kalau yang madrasah, karena madrasah mungkin negeri juga. Kemudian beberapa mungkin dalam kelas yang saya temui itu permasalahan yang klasik kayak anak itu nakal, tidak memperhatikan di kelas, bolos atau sebagainya itu minim terjadi. Tidak seperti di SMP swasta sebelumnya yang saya mengajar. Kalau sampai sekarang, beberapa saya sudah mencoba masuk di kelas 7, 8, 9. Yang saya masuki itu adalah kelas reguler. Artinya baru beberapa tahun ini di sekolah itu ada sekolah kelas plus ini ya, super kelas. Nah, baru tahun kemarin saya dapat bagian di super kelas tersebut. Nah, karena saya ya baru yang 12 tahun itu saya terlena istilahnya karena kelas reguler itu ya udah secara klasikal aja gitu, anak-anaknya kan udah dikasih materi, kemudian kalau buat media PPT ya slide-slide biasa aja gitu. Tapi saat saya kebagian berapa tahun ini super kelas,
benar anaknya itu secara input bagus di atas rata-rata. Kemudian fasilitas di kelasnya itu cukup memadai. Mulai dari ada smart TV, kemudian ada WiFi. Tapi di salah satu sisi saya yang merasa ada kesulitan plus tantangan. Oh iya, gimana ya saya bisa masuk yang biasanya saya santai saja dengan anak-anak yang reguler itu ya seadanya gitu. Tapi kemudian saya dihadapkan pada kelas yang malah seharusnya itu gurunya mudah, tetapi bagi saya, oh ini tantangan baru, jadi saya harus belajar lebih gitu. Baik, Ibu. Jadi masalah apa yang Ibu temukan di sana, Ibu? Untuk yang saya ambil di RPP ini adalah kelas 8, ini super kelas. Kemudian karena saya belum masuk, jadi guru yang mengajar sekarang ini, guru IPA, Bu Kunti, saya sudah berkoordinasi. Di situ memang anaknya cenderung apa ya, tidak ada aktivitas itu, Bu. Maksudnya aktivitas secara fisik, secara apa namanya, mereka suka pasif aja di kelas duduk, kalau diajarin ya diem aja, buka buku biasa gitu. Jadi kalau misalkan ayo kita gini kayak responnya itu kurang gitu, Bu. Jadi dari beliau saya mendapat masukan mungkin bisa dicoba model apa yang tepat, mungkin medianya juga karena beliau kan senior beliau ada kesulitan dalam penggunaan media seperti itu. Baik, Ibu. Selama Ibu melakukan eksplorasi penyebab masalah, Ibu menemukan apa Ibu penyebabnya, Bu? Apa yang menyebabkan sehingga anak-anak tersebut tadi kurang aktif meskipun siswa tersebut berasal dari super kelas? Iya, kalau dalam pelajaran IPA yang saya coba apa namanya observasi, saya mencoba masuk 1-2 kali di kelas tersebut, itu sebenarnya anaknya tergantung pada kita membawakannya, Bu. Jadi kalau materi kita buat, oh iya sekarang kita seperti ini, silahkan maju ke depan atau apa dikasih ice break apa itu mereka sebenarnya responsif. Tapi mungkin karena saya observasi juga wawancara dengan guru yang bersangkutan, beliaunya memang menyadari bahwa saat beliau masuk di kelas masih secara klasikal, kemudian kalau PPT ya biasa aja seperti itu. Jadi saya diberi masukan untuk anak-anak ini silahkan dibawa untuk lebih aktivitasnya itu jalan gitu, Bu. Dari situ Ibu menentukan suatu solusi, Bu, ya. Iya. Iya, dari kelas yang klasikal, kemudian PPT-nya biasa saja. Jadi solusi yang dipilih Ibu apa, Ibu? Ini Penggunaan model. karena untuk menggali aktivitas anak-anak, biar aktivitasnya lebih aktif, itu saya ke medianya, Bu. Karena tadi kan yang sempat disinggung saya observasi tadi wawancara, yang disinggung adalah medianya. Karena fasilitas di kelas itu sudah sangat mendukung, tapi kurang optimal digunakan. Makanya saya ambil solusi media interaktif nanti, Bu. Iya, media interaktif yang menjadi pilihan ya untuk Iya. meningkatkan aktivitas siswa. Ibu Susri bisa menjelaskan mengapa media interaktif ini dapat meningkatkan aktivitas siswa, Ibu. Terusnya kaitannya dengan materi Ibu pesawat sederhana, Bu, ya? Iya, khususnya di TUAS atau pengungkit yang kemarin coba saya presentasikan. Saya ambil interaktif karena kebetulan di sini saya sudah menyiapkan untuk media interaktifnya adalah PowerPoint, Bu. Karena saya bisanya kan PowerPoint memang basicnya. Kemudian saya nyoba tutorial andalan ya, di situ saya seperti apa sih interaktif? Oh, ternyata nanti namanya interaktif, peserta didik itu juga akan bisa langsung mencoba media yang kita buat.
Jadi mereka tidak hanya cenderung melihat saja, mendengar saja PPT yang ditampilkan oleh guru, tetapi mereka juga ikut berinteraksi dengan PPT yang kita buat. Seperti itu, Bu. Saya sambung Ibu Zainab ya. Iya. Interaksinya itu seperti apa Ibu? Yang Ibu Eh, akan kembangkan. Di sini saya sudah membuat, Bapak. Jadi untuk Iya. PPT interaktifnya itu adalah saya membuat simulasi untuk penguatan orientasi masalah. Karena yang saya berikan itu kan rencana aksi 2 dengan model PBL. Kemudian pada orientasi masalah tersebut untuk penguatannya di situ anak-anak saya berikan simulasi game, Pak. Game yang isinya soal-soal berisi materi yang saya berikan. Maksud saya interaksinya seperti apa Ibu? Interaktifnya gitu. Interaksinya nanti saat saya tampilkan di Smart TV gitu, anak-anak silahkan mencoba satu persatu ke depan yang ingin mencoba. Jadi nanti setelah, karena game itu kan pilihan ganda ya Pak, choice-nya. Jadi kalau mereka itu jawabannya salah, nanti akan reaksi dari PowerPoint-nya ada. Kemudian kalau benar, reaksinya ada. Jadi mereka mencoba langsung maju ke depan kelas. Nah, karena yang saya pahami interaktif itu ya hubungan dua arah ya. Ya, hubungan dua arah antara guru dengan siswa atau mungkin antara siswa dengan game yang tadi Ibu buat. Artinya ketika siswa memberikan respon mungkin ada tanggapan balik dari fitur-fitur yang mungkin Ibu masukkan di game tadi. Iya. Oke, bisa itu, Ibu Bu Zainab. Sustri ya? Iya, Apa Bu seperti Sri? itu Bu Sustri media yang dikembangkan? Apa sudah seperti itu Bu Sustri media yang dikembangkan? Mungkin bisa saya share screen di sini, Ibu sama Pak Faisal. Boleh Pak Bisa Faisal? ya? Oh iya, bisa. Iya, oke silakan. Saya coba dulu. Iya. Oke. Oke, seperti ini. Saya ditunjukkan interaktifnya. Sebentar. Keluar suaranya ya, Bu ya? Enggak kedengaran kalau saya, Bu Oh, Zainab. belum. Iya, saya juga Bentar. tidak kedengar. Saya stop dulu. Oh, belum saya share soalnya. Maaf, Bapak. Oke. Sudah ya, Bu? Iya. Di sini nanti pada awalnya saat pendahuluan ada tujuan, manfaat, kemudian nanti cakupan materinya di awal slide akan saya tampilkan dan saya jelaskan ke anak-anak. Terus untuk simulasi yang dimaksud untuk interaktif pada di sini, Pak. Ya. Jadi saat anak maju mencoba, mereka akan mengklik salah satu pilihan yang ada di sini. Misalkan yang bukan termasuk ini, saya pilih termasuk gitu ya. Nah, maka akan keluar respon dari media ini. Oh, salah. Gitu. Jadi mungkin ada lagi yang masuk. Berikut yang kita untuk yang tunggu. bunyi anjing tadi ini Bu dari dalam video ini ya? Iya, Bu. Langsung dari sini. Ya, agak mengganggu ya sepertinya Pak Faisal ya. Iya, kalau saya lebih bagus seperti bunyi air begitu sesuai dengan latarnya. Kalau memang mungkin ada. Gitu. Iya. Karena tapi kontennya ya desainnya sudah bagus ya. Iya. Kalau bunyi anjing kan rasanya ini kan di laut ya, rasanya tidak relevan begitu. Mungkin bunyi-bunyi gemericik air kalau memang mau ditambahkan musik. Ya. Kalau misalkan benar nanti keluarnya seperti ini, Bu. Misalkan ini. Jadi seperti itu, Bu, secara garis besarnya. Ini Ibu buat sendiri ya gamenya? Iya, Pak.
kemarin agak susah payah tutorial di YouTube itu saya mengikuti. Karena memang yang dibutuhkan seperti ini, jadi saya nyoba-nyoba aja dulu gitu. Ada beberapa yang kurang dibimbing sama Bu Rahma sama Pak Imran yang kemarin, apa yang perlu ditambahkan itu saya tambahkan. Ya. Saya lanjut Ibu Zainab ya? Ini saya stop share dulu Bapak. Iya, silakan Ibu. Oke. Saya lanjut tadi, bagus sekali yang Ibu tampilkan video interaktif. Nah, saya kembali di awal tadi dari masalah yang Ibu kemukakan. Nah, dari video tadi itu harapannya Ibu masalah yang di awal tadi itu bisa terselesaikan ya Bu? Paling itu identifikasi masalah yang di awal karena saya fokusnya ke aktivitas siswa. Jadi salah satunya yang saya ukur itu dengan penggunaan media interaktif seperti ini. Jadi kalau nanti dalam pandangan saya, kalau ada anak yang maju salah satu, itu salah betulnya untuk teman-teman yang lain yang tidak mengerjakan akan memperhatikan juga. Oh, nanti kalau saya jawab ini salah, berarti jawaban yang lain yang harus diklik misalkan gitu. Atau teman-teman yang lain ikut menyemangati, itu jawabannya itu jawaban itu. Mungkin akan terjadi aktivitas yang lebih nanti di kelas gitu, Pak. Dan ini digunakan di kegiatan inti pembelajaran atau di akhir? Kalau di awal? yang ini di orientasi, Pak, di awal. Oke, di awal. Iya. Tujuannya apa Ibu? Tujuannya Kenapa ditampilkannya di awal? Pada saat orientasi itu sebelumnya saya kan untuk PBL metodenya adalah diskusi berkelompok. Jadi nanti setelah diskusi kelompok LKPD dibagikan. Di awal LKPD untuk penentuan orientasi masalah itu sudah saya masukkan video juga, video singkat untuk anak-anak terpancing pertanyaan dan analisis dari pertanyaan yang mereka harus tuliskan di LKPD. Itu saya buat sendiri videonya 1 menit. Kemudian untuk menambah lagi bagaimana apalagi sih masalah nanti yang harus dikembangkan nanti, itu saya tambahkan simulasi itu, Pak. Jadi di inti ya, bukan di awal. Oh, kegiatan inti sintaks itu yang di awalnya di orientasinya. Di orientasi masalahnya. Iya. Gitu. Oke. Ya, oke. Bisa saya sambung Ibu Zainab ya? Iya. Saya coba cek kembali Bu ya tujuan pembelajarannya. Ini ada 6. Ada 6 ya Ibu Sustriyama. Kalau tidak salah di RPP-nya ini ada 6. Untuk yang pertemuan berapa, Pak? Pertemuan ketiga. Oh, pertemuan ketiga. Iya, Materinya usaha dan pesawat sederhana dalam bidang miring, submaterinya bidang miring. Iya, ada 6, Pak. Oke, di sini pertemuan ketiga, durasi waktunya 2 kali 40 menit, Ibu ya? Iya, 2 kali 40 menit. Dan jumlah tujuan pembelajarannya itu ada 6. Iya, ada 6. Oke. Dari 6 ini menurut Ibu mana tujuan yang paling dekat atau yang mencerminkan aktivitas host-nya, Bu? Aktivitas host dari siswa. Oke, untuk aktivitas host karena di atas dari indikator esensial tentunya, di sini saya ambil yang menganalisis, Pak, di C4. Yang nomor berapa itu, Ibu? Tujuan pembelajaran nomor yang Tujuan pembelajaran nomor 4, Bapak. Menganalisis hubungan tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanis. Melalui kajian literatur, Ibu ya? Iya. Gambarannya itu seperti apa, Ibu? Untuk hasil analisisnya itu? Nah, karena ini dengan panduan LKPD, Bapak, nanti di LKPD itu sudah saya siapkan bidang miring, gambaran bidang miring. Di situ ada keterangan tinggi, lintasan,
Kemudian untuk tabel yang selanjutnya adalah keuntungan mekanis. Jadi dengan panjang lintasan yang sama, tetapi tinggi bidang miring yang berbeda, bagaimana keuntungan mekanisnya. Jadi di tabel itu akan terlihat. Seperti itu. Nah, kemudian dan kemudian siswa akan lakukan kegiatan investigasi ya Ibu, kalau lihat nomor 5 ini. Tujuan pembelajaran nomor 5. Iya. Jadi di situ dari beberapa penyelidikan perubahan bidang miring yang mereka tuliskan di situ, maka akan di bawahnya itu saya buat pertanyaan isian. Semakin tinggi bidang miring, maka keuntungan mekanisnya seperti apa. Kemudian semakin kecil, keuntungan mekanisnya seperti apa, baru mereka akan membuat analisis di bawahnya. Deskripsinya secara lanjut seperti apa. Kegiatan penyelidikannya itu seperti apa Ibu nantinya? Kegiatan penyelidikan. Iya, investigasinya. Iya. Kalau yang sesuai petunjuk EKPD, jadi yang itu tadi Pak, dari pengisian tabel, kemudian pengisian pertanyaan di bawahnya itu, terus mereka akan berdiskusi dengan sesama temannya dalam satu kelompok. Yang saya pahami kan harusnya tabel itu diisi setelah Iya. melakukan penyelidikan. Karena di sini saya tidak menggunakan alat bantu ya Pak ya, bukan di lab atau misalkan aplikasi PET misalkan. Karena Ya, di ya. PET itu kan tidak ada materi ini, jadi masukannya adalah coba saja itu dibuat tabel itu aja gitu Pak, kemarin masukannya. Iya, maksud saya gini Ibu, aktivitas mengisi tabel itu kan ada informasi atau data Iya. yang siswa akan isikan kan? Iya. Ya, nah sumber informasi datanya itu dari mana? Oh, untuk kajian literaturnya gitu Pak. Jadi mereka membaca gitu. Iya. Jadi Berarti mereka kan dari awal itu kita sepakati bahwa kita menggunakan smartphone atau HP yang untuk digunakan untuk post test itu kan ada link Google Form-nya dan di akhir ada evaluasi pakai Google Form juga. Kemudian untuk pencarian sumber bahan ajar ataupun sumber misalkan mereka browsing atau apa itu juga menggunakan smartphone mereka masing-masing. Nah, soalnya Ibu nulisnya di tujuan pembelajaran itu melalui penyelidikan, sehingga saya bayangannya ada kegiatan investigasi atau ada yang diselidiki. Iya, atau ada kegiatan percobaan sederhana. Bayangan saya tuh gini tadi waktu baca RPP-nya Ibu Sustriyama, mungkin siswa di kelas itu akan membuat bidang miring dengan ketinggian dan kemiringan yang berbeda-beda. Nah, misalnya kelompok 1 tingginya sekian, kemiringannya sekian. Kemudian mereka melakukan satu kegiatan investigasi sederhana dan mereka akan mengisikan data atau tabel yang mereka dapatkan ke dalam tadi LKPD. Nah, makanya saya coba konfirmasi kembali ke Ibu. Seperti mungkin apa? itu ya. Katanya penyelidikan itu yang kurang tepat mungkin ya Pak Faisal. Iya, seperti itu. Soalnya kalau Ibu nulisnya seperti itu ya bayangannya saya ya penyelidikan ada aktivitas itu tadi setidaknya observasi atau setidaknya ada kegiatan. Iya. Ada di kegiatan PBL itu sintaks bimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi tentunya memang ada aktivitas penyelidikan Bu Sustriyama. Yang mau dikonfirmasi tadi Pak Faisal, memang bagaimana bentuk kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh siswa di sana? Apakah tetap saja dalam bentuk media interaktifnya tadi, ataukah kalau di simulasi PET itu kan ada Ibu ya? Iya. Nah Ibu ini tidak menggunakan PET ya? Iya, karena materi ini tidak ada Bu di PET. Iya. Tapi untuk penyelidikannya apa yang mereka lakukan Ibu? Itu yang mencoba tadi dikonfirmasi oleh Pak Faisal. Kalau paham saya itu menyelidiki dari hasil tabel, isian tabel itu
masuk dalam penyelidikan. Paham saya seperti itu, Bu. Karena Aktivitas gini, yang dilakukan Ibu seperti yang diarahkan Pak Faisal. ya, nah itu yang saya coba tanyakan ke Ibu Sustrama. Iya. Ya, aktivitasnya yang saya masuk itu ya itu Bu, hanya itu apa pengisian tabel dan diskusi kelompok itu masuk aktivitas penyelidikan untuk mereka. Paham Ya. saya Oke, gitu. ini Ibu masalahnya apa di awal Ibu? Ya kita coba ke sintaks pertama dulu. Di orientasi masalah kan kita mengorientasikan peserta didik terhadap suatu masalah. Ya. Nah, masalah yang ditemukan siswa apa Ibu di situ? Dari orientasi masalah yang saya berikan itu untuk materi yang ini ya Bu ya, yang ini atau yang saya ambil mungkin Yang yang sekarang ini bidang miring aja Bu, yang bidang miring, yang bidang Oke. miring. Yang bidang miring ini bagaimana jalan itu kenapa dibuat Iya. berkelok-kelok seperti itu. Oke, jadi pertanyaan siswa itu kenapa jalanan dibuat berkelok-kelok. Jadi itu Iya. masalahnya ya, kenapa Iya. dibuat berkelok-kelok. Iya. Nah, untuk menjawab itu Iya. tentunya kita melangkah ke bagian penyelidikan. Ada penyelidikan di sana. Penyelidikan yang di dalam sintaks PBL ini harapannya adalah bisa membantu siswa untuk paham mengapa jalanan tadi itu berkelok-kelok untuk menyelesaikan masalahnya tentunya, Ibu. Kan sebetulnya kita bisa memberikan kegiatan, ya, misalnya dia melakukan suatu percobaan bidang miring, ya, Iya. dengan ketinggian yang berbeda seperti dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Faisal. Jadi mungkin jaraknya yang kemiringannya berbeda, itu berapa keuntungan mekanis sih apa ya yang biasanya ya kalau di materi ini? Iya, keuntungan mekanisnya, Bu. Iya, jadi Kalau tentunya kalau gitu. keuntungan mekanis seperti itu mungkin gaya yang dibutuhkan. Kalau misalnya tadi Iya. jalanannya lurus dengan ketinggian seperti itu, berarti gaya yang dibutuhkan itu kan lebih besar. Nah, kalau berkelok-kelok kan enggak ya. Itu harapannya kan seperti itu sebetulnya yang mau kita dengan memberikan penyelidikan, ya, dengan harapannya seperti itu Bu yang di kegiatan itu. Jadi bisa diberikan suatu aktivitas kegiatan, bisa saja itu dalam bentuk praktikum ya Pak Faisal ya. Itu Praktikum dengan sederhana gitu. mencoba-coba tadi sehingga menunjukkan bahwa oh kalau kemiringannya seperti ini berarti gaya yang dibutuhkan lebih besar, dan itu nanti mengantarkan mereka di akhir pada kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mereka akan menemukan bahwa kalau jalanannya kita buat lurus maka akan susah untuk naik, butuh gaya yang lebih besar. Tapi kalau berkelok-kelok itu membutuhkan gaya yang lebih kecil, artinya dia lebih bisa kan untuk Lebih mudah untuk mencapai lebih mudah untuk iya. mencapai ketinggian itu. Nah, itu juga yang saya tidak temukan juga di RPP ini. Jadi seolah-olah kegiatan yang disampaikan di bagian membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menghasilkan hasil karya, ya pokoknya kegiatan dari awal lah, dari orientasi masalah, itu tidak diulas kembali di kegiatan menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Jadi seolah-olah kegiatan terpisah dari semua sintaks di sini. Padahal sebetulnya harapannya tadi di awal, Ibu menunjukkan video jalanan yang berkelok-kelok, siswa kan sudah merumuskan masalah di sana. Itu Iya. yang harus diselesaikan sampai di tahapan akhirnya. Sehingga Iya. ini bisa kita katakan sebagai suatu PBL. Ya, bukan suatu hal yang terpisah-pisah ini, Ibu, dari sintaks yang diberikan. Bukan kegiatan yang terpisah. Tetapi di akhir juga harus tetap diulas tentunya. Iya. Begitu ya Pak Faisal ya? Iya, begitu. Jadi apa yang sudah Ibu Sutriyama tuliskan di RPP itu sudah sangat jelas dan sudah sangat bagus, sehingga itu tadi kami coba tanyakan kembali dan ingin mendapatkan gambaran langsung dari Ibu Sutriyama seperti apa nanti implementasinya, seperti itu ya. Nah itu tadi poin-poin pentingnya Ibu Sutriyama ya. Nah, karena Ibu sudah menuliskan ada PBL di RPP-nya, sehingga perlu memang harus memang ada kegiatan penyelidikan sesimpel apapun itu Ibu ya, sesimpel apapun, sesederhana apapun, ya itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan minatnya siswa atau kemampuan akademiknya siswa kita ataupun fasilitas yang kita punya di sekolah. Seperti itu. Nah kalau memang Ibu Sustriyama sudah coba identifikasi semua tadi dan tidak mendukung untuk kegiatan investigasi, ya
Nah, mungkin bisa dicari alternatif yang lain karena nanti akan di cross check dan nanti ketemu kelirunya itu di mana kalau apa yang Ibu tuliskan itu bukan yang terimplementasikan. Apalagi kalau ada miskonsepsi bahwa dengan mengisi tabel atau memindahkan informasi dari internet atau dari buku teks dipindahkan ke dalam LKPD dan itu sudah dapat dianggap sebagai investigasi. Nah, itu kan keliru kalau dari perspektif saya seperti itu, Ibu. Jadi perlu dipikirkan kembali, Ibu ya. Iya. Tapi teknologinya sudah ketemu, Ibu Zainab, sudah kalau Iya. untuk feedbacknya itu sudah sangat bagus, sudah buat media dan medianya interaktif. Kalau bisa Bu Sustri merancang percobaannya, mungkin Ibu bisa juga ya Pak Faisal ya, kalau Bu Sustri bisa merancang tadi dengan percobaan bidang miring tadi dengan kemiringan yang berbeda, mungkin akan kelihatan nanti di di gamesnya tadi ketika mereka mengklik, oh ini agak waktu yang dibutuhkan ke atas itu agak lama gitu, ataukah daya yang dibutuhkan lebih besar. Itu akan lebih baik lagi, kan masih interaktif karena sudah langsung kelihatan responnya seperti apa gitu. Seandainya Bu. bisa ya, saya kira luar biasa kalau Bu Sustri bisa mengembangkan itu Bu Iya, Sustri ya. Iya. Nah gitu. Karena tadi pilihannya Pak Faisal ke media interaktif gitu. Kalau dalam kondisi mungkin kekurangan fasilitas di sekolah kita bisa memilih dengan percobaan yang sederhana saja, menggunakan alat-alat di sekitar kita, gunakan balok apa segala macam begitu yang kita coba. Yang bidang miring tadi ya Bu, itu kita bisa lakukan. Tapi kalau pilihannya pada media interaktif karena Ibu tadi menyampaikan ingin meningkatkan aktivitas dari siswa, alasannya juga tentu masuk tadi ya, sudah berdasarkan dari teori bahwa dengan aktivitas seperti ini bisa meningkatkan aktivitas siswa gitu. Jadi dipilih saja Bu Sustriana. Ya, sedikit lagi saya tambahkan Ibu Sustriana. Bayangan saya juga tadi di media interaktif itu siswa akan narik garis dengan ketinggian tertentu, kemudian mereka akan melihat di hasilnya, di layar, hasilnya. Nah, itu bayangan. Saya harapannya juga tadi mungkin dari awal itu, saya pengennya di pad ada seperti ini, nanti anak-anak bisa langsung. Ternyata saya cari di pad ataupun di virtual lab itu tidak tersedia materi ini, jadi saya agak kesulitan ya. Masih ada waktu. Ibu, iya Pak Wabdillah sudah mungkin waktunya sudah habis ya Pak Wabdillah. Oke, iya. Ya, belum, cuman mantau ngecek doang. Begitu Pak. Oh ya. Bu Zainab mau lanjut atau saya sambung pertanyaan? Masih ada ini yang ingin saya konfirmasi. Saya coba yang konfirmasi kembali dulu untuk melanjutkan yang tadi ini, mau menegaskan saja Pak Faisal di kegiatan akhir daripada PBL itu Bu Sustri Ama diulas kembali ya, kalau di RPP-nya saya lihat diulas kembali persoalan yang sudah kita bicarakan terkait bagaimana kita mengapa jalanan tersebut dibuat berkelok-kelok gitu. Jadi tetap diulas masalah itu, yang diulas bukan bukan hanya sampai pada percobaannya ya, yang tadi kalau misalnya nanti Bu Sustriyama mencoba untuk mengembangkan kembali media interaktifnya dengan percobaan bidang miring tadi, bukan hanya sampai di situ, tapi bagaimana mereka menggunakan konsep bidang miringnya itu untuk menyelesaikan masalah yang di orientasi masalah yang sudah diidentifikasi di awal. Itu ya Bu Sustri. Iya, Bu. Silakan Bapak Faisal. Saya sedikit mau tahu lebih jauh pendapatnya Ibu tentang HOTS ini, High Order Thinking Skill, ataupun aspek literasi dan numerasi yang ingin Bu Sustriyama dorong selama pembelajaran. Ada enggak aspek-aspek literasi dan numerasi ataupun HOTS yang Ibu ingin kembangkan dalam pembelajaran tadi? Karena di tujuan saya itu sudah tertulis Bapak, yang C4 tadi, itu menurut bimbingan dari dosen kami sebelumnya, untuk C4 di tingkat SMP itu sudah termasuk HOTS. Jadi contohnya yang tadi di pertemuan keempat misalkan, menganalisis bagaimana hubungan dengan kuasa terhadap keuntungan mekanis. Itu anak-anak mungkin dari LKPD itu kan sudah diarahkan ke situ, sama kayak yang pertemuan ketiga tadi, semakin tinggi bidang maka keuntungan mekanisnya seperti apa. Tetapi pada saat pembuatan soal mungkin dievaluasi,
pembuatan soal HOTS-nya, kalau saya pahamnya itu karena menganalisis, jadi belum bisa mengarahkan apa namanya untuk tingkat menalar siswa itu seperti apa, itu belum berpengalaman di situ. Jadi kalau soalnya misalkan langsung ke intinya, semakin besar tinggi bidang miring maka keuntungan mekanisnya akan semakin A, Itu B, yang C. singkat. Iya, Seperti itu singkat. bisa. Bisa Iya. Bu Sustri pakai gambar Bu Sustri. Bisa pakai Iya. gambar. Gambar yang bidang miring tadi yang dilakukan. Oh, Jadi itu iya. kan diperlihatkan kemiringannya, ya. Kemudian ada 2 gambar yang dibandingkan Bu Sustri. 2 atau 3 mungkin bisa ya. Bisa 2 atau 3. Jadi ada perbandingan lah sehingga mereka bisa menganalisis mana yang memiliki keuntungan mekanis yang lebih besar, ya sampai pada kesimpulan nanti gaya yang dibutuhkan itu seberapa besar gitu. Mana yang membutuhkan Iya. gaya yang lebih besar. Gitu Ibu. Oke, Bisa kalau seperti itu soalnya. iya, saya pahamnya kalau HOTS itu harus ada literasi bacaan yang menjelaskan apa, kemudian ada bagan, diagram seperti itu. Jadi ada Tidak mesti gambaran. Ibu. Intinya sebetulnya ada stimulus. Iya. Ada stimulus yang kita berikan. Stimulus bisa berupa narasi, gambar, Mm-mm. gitu. Iya. Bisa grafik, bagan. Informasi, intinya ada informasi dulu di awal. Nah, gambar itu kan sudah bagian dari informasi yang kita berikan ketika kita misalnya membandingkan ada beberapa gambar. Nah, kemudian kita lihat dari beberapa gambar tersebut, dari konsepnya, dari prinsipnya, mana yang memiliki keuntungan yang lebih besar. Itu. Iya, Bu. Bisa dalam bentuk kasus sederhana untuk anak SMP, Bu ya. Iya. Iya, bisa dibuatkan kasus sederhana, apalagi Ibu Sustrama sudah ngajar 15 tahun, tentu sudah banyak paham konten materinya Ibu ya. Bisa dibuatkan kasus sederhana, misalnya siswa diposisikan sebagai pekerja proyek atau kontraktor gitu. Kemudian ada 2 kasus, misalnya ini di jalan ini, di daerah ini kondisi topografinya seperti ini, sedangkan di daerah yang satu kondisi topografinya seperti ini. Nah, mereka diminta jika kamu misalnya pekerja proyeknya, mana dari 2 kondisi tersebut yang kamu bisa pilih untuk membangun jalan akses dari misalnya dari tempat A ke tempat B misalnya. Jadi bisa dibuatkan kasus seperti itu kan Ibu, sehingga itu bisa juga mengarah pada literasi dan HOTS-nya siswa. Jadi sebenarnya banyak alternatif yang bisa seperti yang Ibu Senap sampaikan tadi, atau bisa disajikan dalam gambar dengan catatan itu tadi ada stimulusnya Ibu ya. Jangan Iya. langsung ditanyakan misalnya Mana yang lebih besar bisa, keuntungan mekaniknya. iya, mana yang Pak. lebih besar, itu to the point namanya kalau seperti itu. Jadi harus Iya. ada stimulus yang mengarahkan siswa untuk HOTS-nya tadi. Itu ya Ibu Sustriyama. Iya, Pak. Belum pintar mengungkapkan dengan kata-kata narasi sepadan Iya. itu, Pak. Iya. Iya. Sudah habis waktunya Pak Wabdillah ya. Kira kita bisa beranjak ke mahasiswa selanjutnya. Ya. Oke, jadi udah nih. Terima kasih masukannya, Bu Ya, Sae. oke, sama selamat Bu Bu Faisal. Sustriyama. Iya. Ya, Ya. sukses. Makasih juga Ibu Sudah ya atas diperkenankan untuk live ya. Iya. Terima kasih, Bu. Pak Faisal. Semoga Ya, sehat sama-sama. selalu ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.